Tawaran kontrak 5 tahun untuk Victor Gyökeres. Sudah habis kesabaran. Thierry Henry kritik Mikel Arteta tak bisa bawa Arsenal juara. Jendela transfer mini musim panas ini, yang dimulai pada 1 Juni, memberikan kesempatan bagi tim-tim Liga Inggris untuk menyelesaikan transaksi lebih awal sebelum pramusim, dan Arsenal diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Mikel Arteta dan Arsenal didorong untuk berinvestasi dalam pemain baru di lini depan. Setelah mengakhiri musim tanpa meraih trofi, kecuali Community Shield, Arsenal belum memenangkan trofi utama sejak Piala FA 2020. Sejak Arteta mengambil alih dari Unai Emery pada 2019, klub telah mengeluarkan sekitar 487 juta pound untuk transfer, dan pertanyaan mulai muncul mengenai manajer Arsenal terkait dengan kurangnya trofi yang diraih. Gary Neville, komentator Sky Sports, mengungkapkan pandangannya setelah Arsenal tersingkir dari Piala Carabao oleh Newcastle United awal tahun ini. Ia menyoroti ketidakmampuan Arsenal di lini depan dan menyatakan bahwa mereka perlu mengeluarkan banyak uang di bursa transfer musim panas ini. Ini menunjukkan betapa lemahnya pemain depan Arsenal dibandingkan dengan tim lain, kata Neville. Ia mendukung Arsenal untuk tidak panik dalam mencari pemain, tetapi menekankan bahwa tawaran untuk Ollie Watkins menunjukkan bahwa lini depan mereka tidak cukup baik. Kedatangan direktur olahraga baru, Andrea Berta, diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan menyerang skuad. Arsenal dilaporkan telah membuka pembicaraan untuk mendatangkan penyerang Real Madrid, Rodrigo, meskipun negosiasi terhenti karena tuntutan upah. Selain itu, mereka juga sedang dalam pembicaraan konkret untuk merekrut Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Namun, Sesko bukan satu-satunya target, karena Victor Gyökeres dari Sporting CP juga banyak dibicarakan. Media Portugal melaporkan bahwa Arsenal telah membuat kemajuan dalam upaya mendatangkan Gyökeres, dengan klaim bahwa mereka telah menyetujui biaya transfer. Arsenal dilaporkan telah menawarkan kontrak 5 tahun senilai hampir 30 juta pound kepada Gyökeres, dengan gaji tahunan sekitar 5,9 juta pound. Mereka juga dikabarkan menawarkan Sporting sekitar 59 juta pound untuk tanda tangannya, meskipun harga yang diminta adalah sekitar 63 juta pound. Dengan 54 gol yang dicetak Gyökeres di semua kompetisi musim ini, ia dianggap sebagai kandidat yang tepat untuk mengatasi kekurangan Arsenal di lini serang. Pelatih Sporting, Rui Borges, menegaskan kontribusi besar Gyökeres bagi tim dan menyebutnya sebagai pengubah permainan. Mantan bintang Inggris, Stuart Pearce, juga memberikan pandangannya tentang masa depan Mikel Arteta sebagai pelatih Arsenal, menyebut dua pemain muda Arsenal sebagai bintang muda terbaik di sepak bola Eropa. Arsenal kembali mengalami akhir musim yang mengecewakan, finish di posisi kedua Liga Primer untuk tahun ketiga berturut-turut. Meskipun bersaing dengan Liverpool untuk gelar juara, mereka akhirnya lebih dekat dengan Manchester City di posisi ketiga. Arteta berada di bawah tekanan untuk meraih trofi di Emirates, mengingat Arsenal belum menambah penghargaan besar sejak Piala FA 2020. Mereka tersingkir dari Piala Liga di semifinal oleh Newcastle United, dan meskipun berhasil mencapai babak 4 besar Liga Champions, mereka kalah dari Paris Saint-Germain. Meskipun Arsenal mendukung Arteta dan percaya tim akan berhasil di bawah asuhannya, beberapa pihak menyarankan agar manajer baru dipertimbangkan. Dalam podcast Seaman Size, Pearce ditanya apakah Arsenal telah mundur sejak musim lalu. Ia membela Arsenal dan Arteta, menjelaskan bahwa musim ini lebih sulit dibandingkan tahun lalu karena adanya tim-tim papan tengah yang lebih kuat. Ia percaya Arsenal akan tetap berada di posisi Liga Champions, dan hanya membutuhkan 1 atau 2 pemain lagi untuk mencapai level berikutnya. Pearce juga memuji Akademi Arsenal, khususnya duo berbakat Bukayo Saka dan Miles Lewis Kelly, menekankan bahwa menemukan penyerang tengah yang dapat mencetak 25 gol per musim adalah hal yang sangat sulit. Legenda Arsenal, Thierry Henry,
kembali mengkritik Mikel Arteta setelah musim yang mengecewakan. Meskipun berhasil membawa The Gunners finish sebagai runner-up Premier League untuk ketiga kalinya berturut-turut, Arsenal kali ini tertinggal jauh, 10 poin di belakang juara Liverpool. Kritik Henry semakin tajam ketika ia menyatakan bahwa kegelisahan atas pencapaian Arteta selama 5 tahun terakhir adalah hal yang wajar. Dalam sebuah diskusi di podcast Stick to Football bersama Sky Bet, ikon Prancis yang juga merupakan pencetak gol terbanyak Arsenal sepanjang masa itu mengungkapkan kebingungannya terhadap keputusan Arteta untuk meminjam Raheem Sterling, alih-alih mendatangkan striker murni yang sudah lama dinantikan oleh para penggemar. Saya mengerti bahwa di awal karir Arteta, dia membutuhkan waktu untuk membangun tim. Namun, setelah 3 hingga 4 jendela transfer, seharusnya sudah ada hasil yang nyata. Arsenal telah berinvestasi selama 3 tahun terakhir, tetapi bahkan satu final pun tidak dapat dicapai, kritik Henry. Sebagai perbandingan, Henry menyebut Manchester United, klub yang sering menjadi bahan lelucon, telah tampil di 5 final dalam 5 tahun terakhir. Jadi, tidak mengherankan jika publik bertanya, mengapa Arsenal belum bisa bersaing untuk meraih trofi? Tambahnya, musim ini, Arsenal memang menunjukkan performa mengesankan di Liga Champions dengan menyingkirkan Real Madrid secara dramatis, tetapi perjalanan mereka terhenti di semifinal oleh Paris Saint-Germain. Cedera panjang yang dialami Gabriel Jesus dan Kai Havertz dianggap sebagai salah satu faktor penghambat, namun keputusan Arteta tetap mendapatkan kritik. Sterling dibawa masuk saat semua orang berteriak meminta striker nomor 9. Arteta memiliki waktu untuk mencarinya, tetapi itu tidak dilakukan, ungkap Henry. Setiap kali Arsenal menang, isu tentang striker seolah menghilang. Namun, ketika tim kesulitan mencetak gol, semua kembali ribut membahas tentang striker. Ini aneh. Menurut Henry, kebutuhan Arsenal saat ini sangat jelas. Mereka memerlukan sosok penyerang tengah yang haus gol. Arsenal butuh nomor 9. Striker sejati, tutupnya.